Welcome back again Cardano Army. Di video update ini kita bakal bahas seputar Cardano atau ADA dan gimana progres daripada koin ini. Kemudian kita lihat probabilitasnya seperti apa, gimana progress developmentnya, dan juga ada beberapa poin yang kita perlu bahas seputar price action karena ini berhubungan juga dengan area-area untuk kita akumulasi dan juga kita bertransaksi. So teman-teman sekalian, before kita mulai lebih jauh, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih feedback positif melalui previous video di Bitcoin Update. Tentu saja itu memang menjadi goal utama saya di dalam aktif melakukan YouTube video update setiap harinya, dan saya sangat berharap teman-teman semua di sini bisa mendapatkan progress yang positif every time kalian ngelihat YouTube channel ini. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengutamakan ke konten-konten seperti flexing atau istilahnya pamer-pamer lah ya kalau kita bilang bahasanya. Saya lebih prefer untuk kita bantu edukasi teman-teman melalui informasi ataupun melalui update-update yang bisa saya berikan setiap harinya. Dan saya sangat berharap semoga itu bisa bermanfaat lah buat teman-teman sekalian. And sekalian di video ini saya pengen announce soal kita rencana live streaming itu jadi di weekend ini ya, di kisaran tanggal 30-an nanti saya akan inform kembali. Kalian bisa cek di grup Telegram nanti untuk jadwalnya dan juga untuk linknya. Plus teman-teman sekalian, saya juga pengen remind kembali untuk advance group kita sudah open. Next week itu kita udah langsung ada webinar. Jadi webinar ini adalah persiapan untuk teman-teman menerima informasi dan gimana nanti istilahnya untuk memanfaatkan grup sebaik mungkin. So make sure jangan sampai terlambat dan jangan sampai ketinggalan. Itu penting banget teman-teman. Oke? So tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjut ke dalam update untuk Cardano. Sebelum kita masuk ke dalam price action, saya pengen tunjukin teman-teman dua artikel. Yang satu ini adalah analisis dari salah seorang YouTuber juga. Kebetulan saya inget Mr. Nicholas Merton ini pernah diundang sama Ko Sylvester ya di Kenal Crypto. Dia pernah sempat ada podcast bareng Ko Sylvester. Jadi saya ingat banget mukanya seperti apa, dan dia punya gambaran ya sebenarnya lebih kurang sama lah, serupa dengan apa yang saya lihat pada saat saya cek price action pada Cardano. Jadi ibaratnya expect the unexpected ya, itu bukan tantangan lah, mungkin quotes yang tepat untuk kita pakai untuk update Cardano. Nah teman-teman, ini adalah artikel Cardano ya, jadi baru diupdate sekitar tanggal 25 September beberapa hari lalu. Intinya Cardano di sini mengklaim sebagai salah satu top spot untuk crypto development activity. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini, memang ya kalau kita lihat dari segi Cardano punya harga ya, teman-teman pasti akan bilang kayak harga Cardano ini terlalu konsolidasi, terlalu flat, terlalu tidak menarik lah untuk diikuti ataupun ditransaksikan. Dan itu ada benarnya. Dan sekali lagi untuk kesekian kalinya lah ya, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian berencana untuk invest di kripto aset, terutama seperti Cardano atau mungkin seperti Solana, kalian harus ngelihat visi jangka panjangnya. Jadi kita nggak bisa sekedar invest dan mengharapkan koin ini tuh seperti koin micin yang mudah untuk digoreng oleh pasar. Karena mereka sebenarnya utamanya itu adalah gimana mereka bisa memenangkan persaingan melalui development daripada mereka punya jaringan ibaratnya. Jadi sebisa mungkin teknologi yang bisa mereka provide di masyarakat luas itu harus banget bisa bersaing. Dan walaupun sekarang nggak menarik banyak investor, tapi harapannya di masa yang akan datang adalah koin ini itu bisa bersinar, dalam tanda kutip bisa menjadi pilihan banyak para pelaku pasar ataupun para pelaku teknologi di dalam industri blockchain sendiri ya. Jadi itu menjadi sebuah kalau saya bisa bilang menjadi sebuah nilai plus lah untuk si Cardano. Sisi lain dari marketing, tentu saja kalau kita lihat dia nggak terlalu gembar-gembor, jarang banget dia shilling coin, jarang banget dia pakai influencer untuk promote dia punya coin dan angkat istilahnya derajat Cardano sehingga terlihat menarik di mata para investor ya. Gitu-gitu teman-teman, walaupun harganya turun terus, ini Cardano masih tetap berada di top 10 loh ya. Kalau teman-teman lihat di CoinMarketCap kita bisa lihat rankingnya. Ini Cardano masih terbilang bukan top 10 lagi. Ini sebenarnya kalau peringkat ke-7 kan karena ada Tether sama USDC ya. Di sini ada dua coin stable coin sebenarnya yang memang udah pasti market cap-nya akan besar karena pengguna dan pemegang coin tersebut banyak. Tapi kalau kita lihat, kita hilangkan USDT dan juga si USDC, ini Cardano masih peringkat kelima. Ya, dia cuma bolak-balik aja. Biasanya gonta-ganti dengan si Dogecoin. Kalau teman-teman lihat market cap-nya mereka beda-beda tipis nih ya. Cuma beda sekitar 100 juta dolar lah ya. Perbandingannya di sini antara nggak sampai 100, malah sekitar 50 juta dolaran doang selisihnya. Jadi mereka biasanya gonta-ganti tuh. Ya, gonta-ganti naik turun. Tapi
pada intinya, kenapa Cardano bisa peringkat kelima? Ya, saya pikir karena memang peminatnya pun masih banyak, dan ya pada intinya activity yang seperti sampai dengan saat ini terjadi di Cardano ya, menurut saya nggak bisa dibilang kayak koin mati gitu ya. Walaupun kalau kalian bilang ini Cardano stable coin, ya feel free lah untuk kita ngomongin Cardano sebagai stable coin. Kalian boleh lah cap coin ini koin apapun itu ya, mungkin I don't know ya, stable coin atau mungkin coin micin ya, atau mungkin coin yang nggak berkembang dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya tahu adalah as long developer activity-nya masih aktif di dalam jaringan Cardano, ya mungkin di sini bisa dikonsider bahwa Cardano tuh masih bisa survive. Ya kita nggak ngomongin dia bertahan sampai, bukan bertahan lah, kita nggak ngomongin dia naik 10 kali lipat, 20 kali lipat dari harga saat ini, tapi kita berbicara soal gimana progres Cardano pada next halving aja. Ya, apakah di sini dia akan bertahan? Menurut saya itu udah lebih dari cukup. Karena persaingan dengan kripto-kripto baru nanti akan lebih ketat, dan pertanyaannya adalah Cardano masih tetap jadi pilihan nggak? Itu aja sih teman-teman sekalian. Nah di sini Cardano dinyatakan ya, Cardano now leads crypto development activity. Dia berada di paling atas sebagai kripto yang paling aktif dalam building project. Ya, dan di sini kalau di antara top 5 ya, ranking nomor 1 itu adalah Cardano, kemudian ranking nomor 2 adalah Polkadot, ketiga Kusama, keempat Chainlink, dan juga H-Bar. Nah, Chainlink juga salah satu nih koin yang saya lihat sebenarnya punya probabilitas cukup tinggi untuk rebound. Mungkin kalau teman-teman interested, kalian boleh aja type link di kolom komen, nanti kita bisa review di next update atau di next update altcoins. Sekaligus teman-teman di update Telegram, saya penasaran, teman-teman pengen review apa ya kira-kira? The first person yang nanti komen, biasakan kalian tulis 1, pertama, ya dan lain sebagainya. Kalau kalian memang terbukti yang pertama, kalian tinggal edit aja nanti kalian lihat, misalkan di menit sekian nih, kalian lihat saya ngomong soal ini. Kalau kalian mau request sesuatu, request ya. Yang pertama itu yang akan saya coba untuk lihat dan saya akan coba support. Mungkin saya akan update lewat day-to-day update Telegram. Alright. So next one, maybe Chainlink. Kalau teman-teman interested, make sure kalian type di kolom komen. Dan ya, so far ini adalah good newsnya. Nah, bad newsnya, kalau menurut pandangan si Nicholas Mertens, sebenarnya saya setuju banget. Statement yang utama di sini soal Cardano, dia menjelaskan bahwa take a look here at ADA USD. A lot of people are really excited about Cardano potentially setting in a triple bottom here, but I got to tell you, notice here how as time progresses, consistent resistance, weaker relative high here versus the past. Maksudnya apa? Walaupun dia bertahan di level bottom yang sama, tapi high point-nya tuh tambah lama tambah rendah. Ya, teman-teman kalau mengerti konteks daripada market structure, lower high, lower low, lower high, lower low, yang artinya downtrend, it means ini yang terjadi pada Cardano, dan ini menjadi resiko kita untuk saat ini. Ya, I think this snaps lower. I think this is going down to 0.15. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kalian masih ingat ya, di beberapa update Cardano yang lalu-lalu, saya sudah pernah sampaikan area mana yang paling krusial kalau misalkan dipatahkan secara pergerakan, ya dalam artian supportnya dipatahkan, dan next stopnya itu akan ada di mana. Itu kita udah pernah review. Nanti kita akan review kembali dan teman-teman bisa mendapatkan kejelasan lagi ya. Nah, I'm not here to argue about which projects are good or bad. I'm here to say at the end of the day that the direction, the underlying thing that is going to set the momentum for either direction and price, the broad price performance of financial assets, including cryptocurrencies, is liquidity. And unless liquidity starts to rebound, ADA is likely going lower. Maksudnya apa? Likuiditas, teman-teman. Kita udah selalu bilang ya, bahkan di previous video saya sudah sampaikan, untuk harga bisa naik harus ada demand atau permintaan, dan demand atau permintaan ini harus lebih besar daripada penawaran yang ada di pasar. Jadi kalau misalkan saat ini memang dari segi permintaan atau dari segi demandnya kurang, ya udah pasti akan menyulitkan lah untuk si koin tersebut bisa ngepump ya. Pertanyaannya adalah nanti ultimate weaponnya Cardano tuh apa? Ya kalau XRP kan dia menang SEC, itu ultimate weapon. Kemarin harga nge-spike naik sampai $1, habis itu dia balik turun koreksi. Kalau nggak salah $1 ya, kalau nggak salah teman-teman. Cardano apa nih kira-kira ultimate weaponnya yang akan dipakai untuk ngepump harganya nanti? Ya, apakah pertanyaannya dia akan mainkan pada saat masih di dalam fase winter ini, atau Cardano akan dimainkan setelah nanti halving? Kalau memang setelah halving,
ultimate weaponnya baru dikeluarin. Itu bagus banget teman-teman, karena bakal menarik lebih banyak pelaku pasar untuk kembali bertransaksi menggunakan Cardano, dan itu akhirnya bisa meningkatkan demand. Dan of course kalau peningkatan demand ya investment kita istilahnya berbuah manis ya. Sama aja kayak teman-teman invest lah di Tokopedia. Dulu tahun-tahun awal siapa sih yang pakai toko online? Orang-orang nggak percaya toko offline dan lain sebagainya. Sekarang ternyata beralih, semuanya TikTok Shop, Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Ya, sekarang sudah berbuah manis, tapi pada prosesnya, proses pembangunan, proses development, infrastruktur dan lain sebagainya itu makan waktu. Begitupun Gojek ataupun Grab dulu pada masanya pertama kali masuk ke Indonesia itu ditantang sampai ada kubu ojek online dan ojek offline ya, bertentangan nih, mereka nggak sepakat, nggak setuju. Tapi akhirnya apa sekarang teman-teman? Everyone becomes ojol ya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu menjadi opsi, menjadi problem solver. So the question is, Cardano bisa jadi problem solver nggak untuk next bull run? Nah, itu tugas teman-teman lah untuk mencari tahu lebih detail bagaimana project-project yang ada di dalam jaringan Cardano, turunan-turunan Cardano seperti stablecoin-nya Jet itu gimana, kemudian Koti dan kawan-kawan itu seperti apa. Kalau misalkan memang kelihatannya promising, maka Cardano sebenarnya ya kita udah tinggal ngomongin soal investasi kita bakal berbuah kapan ya, setahun lagi, 2 tahun lagi. Karena memang faktanya teman-teman, kalau memang situasi ekonomi saat ini nggak sebaik dulu pada saat 2020-2021, market dipump habis-habisan karena memang momentumnya tepat beriringan dengan the Federal Reserve yang melakukan quantitative easing, ya itu berarti udah tinggal masalah waktu. Memang saat ini ekonomi kita bisa bilang tidak dalam keadaan baik-baik aja. Teman-teman kalau misalkan kalian aware di Indonesia punya mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang pebisnis atau pengusaha, kalian boleh lah tanya ke mereka, omset sepanjang tahun 2023 gimana? Apakah cenderung growth, manis, atau cenderung negatif? Nah, itu nanti kalian bisa tahu tuh, bahwa gak semuanya manis teman-teman untuk saat ini. Dan tugas kita sebagai either itu investor atau sebagai trader ya kita cuma harus bertahan aja mengikuti momentum yang ada di market saat ini. Alright, so hopefully it clears. Itu penjelasan sedikit tentang seputar fundamentalnya. Nah, sekarang kita mau masuk sedikit ke penjelasan price action untuk Cardano maksud saya. Kenapa $0,15? Sebenarnya simple banget teman-teman. Inilah price action yang masih ada, yang sampai saat ini saya gunakan juga dari video-video update seputar Cardano di beberapa waktu lalu. Dan satu yang menjadi concern saya adalah Cardano di sini time frame weekly itu berada di area krusial, yaitu di kisaran $0,2460. Ya, ini adalah area di mana Cardano wajib mempertahankan support levelnya. Tadi yang di-mention sama si Nicholas itu adalah soal triple bottom ini. Nah, ini yang dimaksudkan oleh si Nicholas ya, tentang mereka ngelihat atau dia ngelihat bahwa support di level ini tuh benar-benar strong. Dan apakah support ini bisa menghadirkan buyers yang benar-benar masif atau signifikan? Sebenarnya itu yang kita saat ini menjadi misteri. Karena setelah beberapa kali di retest, kita nggak ngelihat ada buyers yang cukup ya powernya untuk bisa ngangkat harga Cardano. Dan apabila level ini berhasil di breakdown, ini akan menciptakan yang namanya likuiditas massal, dan likuiditas ini tuh bisa disebabkan oleh trader-trader ataupun investor ataupun orang yang menggunakan sebagai Cardano sebagai kolateral dan lain sebagainya untuk menjadi terlikuidasi asetnya dan bisa memberikan dampak kalau kita bilang efek domino ya, ngebawa harga Cardano kembali retest sampai sejauh-jauhnya di $0,15. Dan untuk informasi kenapa $0,15? Karena memang di level tersebut lah kita bisa lihat terdapat demand di mana harga sebelumnya itu tertahan di level tersebut dan akhirnya mengalami penguatan yang sangat impulsif. Jadi memang ada reason yang clear. Kalaupun Cardano harus turun dan kenapa dia turunnya sampai ke sana, ya alasannya adalah karena itu. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, apa sih sebaiknya sebagai investor kita yang bisa kita lakukan? Sebenarnya teman-teman mau akumulasi nggak ada masalah. Ini menurut saya price yang bisa dikonsider sebagai price yang cukup discount, dan whenever price going down, kita selalu punya opsi untuk melakukan averaging. Jadi memang teman-teman idealnya adalah dengan posisi Cardano yang saya bisa bilang saat ini dalam keadaan cukup kritis ya, di level support yang bisa dibilang kalau misalkan dibablas, ini bisa bawa Cardano turun ke harga yang lebih rendah, ya berarti simple teman-teman, belanjanya jangan banyak-banyak dulu. Ya, simpen cash sebanyak mungkin dan persiapan untuk apabila Cardano memasuki worst case scenario. Oke, dan kalau teman-teman lihat lagi,
ini loh yang tadi saya sempat mention juga soal terbentuknya descending triangle ya. Mungkin di sini kelihatannya bisa jadi kalian bilang nih falling wedge juga, gak ada masalah karena pada intinya tergantung dia breaknya ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke bawah yang valid descending triangle, tapi kalau dia breakout ke atas yang valid adalah falling wedge ya. Jadi kita lihat dari proses seperti ini, intinya menjadi concern bagi kita ketika Cardano di sini selalu create yang namanya lower high. Ya ini sama seperti yang dimention oleh si Nicholas tadi, gimana si Cardano ini secara aktif dan konsisten itu meng-create yang namanya lower high. Dan sampai saat ini pun kita belum ngelihat nih ada yang namanya higher high, yang artinya belum ada proses reversal yang proper untuk support Cardano kembali rebound lagi. Ya, itu masih menjadi concern kita. Lalu dengan proses yang tadi saya sudah jelaskan, gimana penampakannya pada time frame hourly? Kalian bisa lihat di sini terdapat trend line. Kita bisa tambahkan juga di sini. Ini adalah potensi descending triangle patternnya sendiri yang tadi saya sudah mention. Kemudian secara struktur, kalian bisa lihat bahwa low point itu selalu berhasil di-create new low point. Ya, jadi kita lihat dia break low, kemudian dia break low lagi, new low point terbentuk, dan every time dia new low point terbentuk, ini high point tidak dites. Di sini high point ada proses retest, tapi pertanyaannya adalah apakah high point tersebut berhasil di take out? Jawabannya tidak. Ya, kalian bisa lihat harga di sini respect terhadap high point tersebut, tidak mampu bergerak di atasnya dan mengalami rejection kembali. Jadi kalau kita lihat prosesnya Cardano saat ini dengan proses terdekat atau terbarunya ya, Anda bisa lihat ini bisa jadi patokan di mana harga ada potensi membentuk sebuah rising wedge pattern pada pergerakan sebelumnya, lalu Cardano sudah berhasil breakdown dan prosesnya terjadi dengan cukup impulsif. Jadi kalau teman-teman mau turun lagi time frame ke 2 jam atau 1 jam, tapi nggak usah lah ya, di sini aja cukup teman-teman bisa lihat. Technically kita udah punya new low point. Dan sekarang Cardano itu bener-bener cuman lagi konsolidasi aja di range ini. Nah, konsolidasi itu adalah momen-momen penentuan ya, antara dia breakoutnya ke atas atau terus nanti jadi fake out terus harga jadi bawa turun, atau dia breakdown mantul tapi kemudian nanti kena reject lagi dan bisa dibawa turun ya. Pada intinya biasnya masih clear, dan selama high point ini di kisaran 0,2589 atau pembulatan lah $0,26 belum berhasil di breakout, teman-teman sebaiknya stick with the short. Jadi kita lebih prefer untuk follow the flow, dan selama flow-nya masih bearish ya udah kita cuma bisa ikutin. Itu aja teman-teman informasi yang bisa saya update seputar Cardano. So be safe. Intinya Cardano masih dalam keadaan bearish ya, dan juga untuk time frame daily-nya kita juga melihat ada ancaman, ibaratnya harga bisa turun lebih jauh dengan not kalau Cardano breakdown. Ya, itu penting teman-teman. Dan kalau dia breakout ya bagus, berarti kita bisa ekspansi range up to $0,3 lagi. Jadi kembali ke atas lagi. Oke? So, itu dia update saya seputar Cardano. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Maaf kalau sedikit lebih panjang videonya, tapi mudah-mudahan walaupun panjang teman-teman bisa nonton sampai selesai untuk bisa menyerap segala informasi yang ada dan tidak mengambil potongan by potongan saja sehingga nanti bisa salah penafsiran. Oke? God bless teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di update untuk Bitcoin, dan sampai jumpa kembali juga di update itu di Telegram. Make sure kalian type di kolom komen karena akan saya tunggu teman-teman. The first comment akan saya jadikan update di day to day update. Thank you guys and see you guys again soon. Cheers, bye bye guys.